Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat fardu zuhur Masjid Nurul Iman yang insyaallah kita semua orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sauban. Sauban ini maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, budak yang dimerdekakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Islam menghapus perbudakan dengan cara memerdekakan budak. Jadi dulu sebelum Islam datang, praktek perbudakan itu terjadi. Ada orang miskin, orang rendah ekonominya, orangnya tidak terhormat, lalu dikuasai oleh orang kaya, penguasa, lalu menjadi suruhan, menjadi pesuruh orang kaya, orang hebat kan. Sauban ini dimerdekakan oleh Nabi. Islam menghapus perbudakan dari menyembah manusia kepada menyembah Rabbin Nas, Tuhan manusia. Bayangkan ketika ada budak, saya punya budak. Budak itu bekerja, pulang dia dari kerja, Tuan saya pulang kerja, ini uang gajinya, uang itu untuk saya. Budak saya tadi punya anak, anaknya itu cantik, kecil, lalu saya ambil, saya jual, uangnya untuk saya. Begitulah perbudakan itu dulu sebelum datang Islam. Bilal bin Abi Rabah, itu juga Bilal dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bilal ini orang Nubia, orang Afrika. Dia dengar ada agama Nabi Muhammad, dia ikut, tapi oleh tuannya nggak boleh, dilarang. Dia disiksa, dicambuk, diikat badan tangannya ini, lalu datang orang naik kuda, dipegangnya tali Bilal tadi ini yang terikat, dikencangkan kuda itu larinya sekencang-kencangnya sehingga Bilal tergolek-goleklah di padang pasir. Dia dicambuk, dia dipukul. Kalau kita dengar cerita ustaz-ustaz dulu, diletakkan batu di atas dadanya sehingga dia sesak. Panas batu itu, belum lagi berat, belum lagi panas, sesaklah dia. Begitulah siksanya. Datang Abu Bakar dimerdekakan Bilal tadi. Lalu apa kata Umar ketika menengok Abu Bakar berjalan dengan Bilal? Hadza sayyiduna a'taqa sayyidana. Ini sayyidina Bilal yang dimerdekakan oleh sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar kulit putih, Bilal kulit hitam, mereka berjalan sama derajat mereka, tidak lagi budak. Dan Bilal ini mengabdikan dirinya kepada Nabi Muhammad, menjadi muazzin Nabi, tukang azan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ingat Nelson Mandela, dia juga dapat piala Nobel karena dia memerdekakan budak di Afrika. Sehingga perbudakan itu baru kemarin rasanya Nelson Mandela itu memerdekakan budak, Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu sudah memerdekakan budak itu. Lalu apa kata Sauban? Man qala hina yumshi. Siapa yang mengucapkan kalimat ini ketika sore hari? Apa kalimatnya? Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya haqqat 'ala Allahi an yardiyahu. Berhak, benarlah Allah akan meridhoi orang yang mengucapkan itu. Maka kaji kita siang ini
mengucapkan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah akan mengundang datangnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu Pak Ustaz? Ucapan yang keluar dari mulut, hati memahami, lalu diekspresikan dalam perbuatan sehari-hari, itulah yang dimaksud dengan kalau kita ridha, menerima Islam, kita menerima Nabi Muhammad, maka Allah akan ridha kepada kita. Haqqat 'alallahi ayyardiyahu. Lalu apa makna raditu billahi rabban? Kita kan kadang-kadang mengucapkan sering tapi kita nggak paham. Maka siang ini sebentar kita tanamkan pemahaman tentang raditu billahi rabban. Apa arti raditu billahi rabban? Dari Sunan At-Tirmizi dalam syarahnya Tuhfatul Ahwazi dikatakan ridha Allah sebagai Tuhan itu maknanya ar-ridha bi qada'illah. Kita ridha dengan apa yang telah Allah tetapkan kepada kita. Allah menciptakan dunia ini Bapak Ibu. Setelah Allah ciptakan tak Allah biarkan. Allah itu qayyum, maha mengatur. Siapa yang mengatur siang menjadi malam? Siapa yang mengatur panas dan hujan? Siapa yang mengatur turun atau jatuhnya daun yang kering dari ranting itu? Allah Maha tahu, Allah yang mengatur. Jadi dunia ini tidak Allah ciptakan lalu Allah biarkan, tak, Allah atur. Begitu juga hidup kita Bapak Ibu. Innallaha katabal maqadir. Allah mencatat takdir kita itu khamsina alfun, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan dunia ini. Allah sudah atur. Si fulan lahir tahun sekian, sekolah tahun sekian, kuliah tahun sekian, bekerja tahun sekian, punya istri tahun sekian, punya anak tahun sekian, sakit tahun sekian, meninggal tahun sekian, itu sudah Allah atur. Nah, ketika kita ridho dengan itu, maka Allah akan ridho kepada kita. Maka apa makna raditu billahi rabban? Ar-ridho bi qada'illah, ridho dengan takdir yang Allah tetapkan. Kata pensyarah hadis itu, ar-ridho babullahi a'zam. Ridho itu pintu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pintu masjid 1, 2, 3, 4 di belakang, kiri, di depan ada juga pintu. Banyak pintu menuju kemuliaan, maka pintu menuju mendapatkan kemuliaan Allah itu adalah dengan cara ridho. Apa ridho nih Pak Ustaz? Pas saya ceramah, datang anak kecil lari-lari. Apa kata jemaah? Ustaz, ini anak mahal nih Pak Ustaz. Loh, kenapa anak mahal? Dia punya kelainan jantung Pak Ustaz. Kenapa? Asal dia capek pingsan. Tapi Pak Ustaz, kenapa? Ayah ibunya ridho merawat, datuk neneknya ridho memberikan biaya untuk pengobatan. Dan berapa habis? 300 juta Pak Ustaz. Ketika anak itu, apa salah anak kecil itu? Kenapa bukan anak pecandu narkoba? Kenapa bukan anak yang tak pernah ke masjid itu yang sakit parah seperti ini? Kenapa harus anak kita yang rajin ke masjid ini? Ar-ridho bi qada'illah, ridho dengan takdir yang telah Allah tetapkan. Karena kalau kita menghadap protes kita kepada Allah, berubah keadaan kita. Yang bisa kita lakukan hanya ar-ridho, ridho. Kata Allah, siapa yang ridho dengan apa yang aku berikan, aku meridhoi dia. Siapa yang murka, maka aku akan murka pula kepada dia. Lalu Bapak Ibu yang Allah muliakan, di awal-awal tahun 2001 saya agak baru pulang kuliah. Jadi saya ini agak lain. Apa yang saya rasakan? Kawan yang sama kuliah dulu sudah menikah, kawan yang sama sekolah sudah kerja, kawan yang sama-sama kuliah sudah punya anak, kawan yang sama-sama kerja, yang sama-sama kuliah sudah punya jabatan bagus. Awak belum apa-apa juga, STJ, status tak jelas.
Lalu ibarat ini, ke atas tak berpucuk, ke bawah tak berakar, kiambak hanyut, tak jelas. Lalu tiba-tiba datang telepon, Pak Ustaz, saya mau main ke rumah Pak Ustaz, boleh main ke rumah Pak Ustaz? Oh silakan. Di mana rumah Pak Ustaz? Saya tunjukkanlah, nanti masuk jalan Riau, masuk jalan ini, masuk itu. Saya tunggu Bapak. Dia jemaah. Saya tak kenal, waktu itu kan belum ada PC, wajahnya berjabat, tak tahu. Pas sudah sampai rumah, dia turun dari mobil, tak bisa turun sendiri. Kenapa? Kakinya lumpuh. Dia turun harus dipapah, harus didudukkan di kursi roda, baru bawa ke rumah. Tapi wajahnya cerah ceria, ketawanya renyah, orangnya enak bicaranya, bergaulnya. Dia ridho dengan keadaan yang Allah berikan kepada dia. Saat itu Allah SWT mengatakan, hai Asrori, engkau baca ayat tentang ridho, engkau baca hadis tentang ridho, engkau ceramah tentang ridho, tapi engkau belum ridho dengan keadaan yang aku berikan kepada engkau. Subuh kami ke masjid, saya kira dia tidur. Aku pulang dari masjid, saya dorong gerobaknya, rupanya tak tidur. Aku pulang dari masjid, dia baca Al-Quran, dia baca Subhanallah, 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 sampai menjelang matahari terbit. Orang ini ridho terhadap kakinya lumpuh, badannya tak bisa berfungsi dengan baik, tapi dia ridho dengan apa yang Allah berikan. Kita ini kalau ditanya, kenapa wajah kita cerah ceria selalu? Karena kita ridho dengan apa yang telah Allah berikan. Jadi ada orang kena bisul di kening. Ketika bisul di kening, nampaklah dia kawannya lalu lalang aja. Lalu dia ngumpat mencaci Allah. Kenapa lah Allah ni ngasih saya bisul di kening? Tengoklah saya tak bisa keluar rumah, malu di rumah. Si anu enaklah dia jalan-jalan terus. Dipanggil, kau ngapa tegak-tegak aja jalan-jalan aja? Kau tak ada masalah kayaknya. Kenapa? Aku ni kena bisul di kening. Lalu apa jawab dia? Aku ni tadi bolak-balik aja, bukan tak mau duduk. Bisulku di pantat kan. Artinya apa? Kalau kita tanya bisul kita masing-masing ini pasti banyak bisul. Cuman kenapa? Wajah kita ridho. Kita ridho menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Maka konsep agar kita menerima takdir yang Allah berikan tak lain tak bukan adalah ar-ridho. Nabi yang diberi oleh Allah sakit. Nabi apa? Nabi Ayub. Kebun sejauh mata memandang yang hijau tiba-tiba hama, mati, gagal panen. Anak yang banyak, lucu-lucu, sakit, meninggal. Hewan ternak di padang pasir itu penuh oleh hewan ternak dia tiba-tiba PMK, penyakit mulut dan kuku, mati semua. Istri yang diharapkan menjaga pergi, tinggallah dia sakit, berpisah kulit dari daging. Tinggal hanya tulang dan kulit saja, dagingnya pergi, berjalan ulat di kepalanya. Datang umatnya mengatakan, Ayub, kau kan Nabi, minta tolonglah kepada Allah agar engkau disembuhkan. Apa jawab Ayub? Aku pernah sehat lama, sekarang baru sakit setahun 2 tahun, aku minta tolong kepada Allah, malu. Kebunmu wahai Ayub, mintalah lagi kepada Allah agar kau bisa hidup normal lagi. Aku pernah melihat kebun menghijau itu, sekarang kebun itu mati semua. Sudahlah, paling tidak aku pernah melihat kebun itu, pernah memiliki kebun. Hewan ternakmu wahai Ayub, minta lagi kepada Allah. Apa jawab Ayub? Aku pernah merasakan punya hewan ternak yang banyak, sekarang Allah ambil. Sudah. Anak-anak, aku pernah punya anak, tapi sekarang Allah ambil, aku ridho. Ayub sampai pada tingkat orang yang ridho terhadap takdir yang Allah tetapkan kepada kita. Kena sakit gigi aja 2 hari, mengamuk gitu tak. Padahal sehat yang Allah berikan sudah sekian puluh hari, sekian ratus hari untuk kita. Maka makna ar-ridho biqada'illah, babullahil azam, pintu menuju kemuliaan Allah. Maka
Maka apapun yang terjadi pada diri kita, baik dia apalagi yang tak baik atau sesuatu yang tidak kita senangi, ridho, maka insya Allah itu akan mengundang ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita murka, itu akan mengundang murka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah doa yang selalu kita ucapkan dalam bulan Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Wabil Islami dina, wabi Muhammadin Nabiya wa Rasulah. Kita bahas di pertemuan yang akan datang. Konsep pertama yang kita tanamkan, selama ini kita belum ridho, maka kita mulai menjadi orang yang ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Kita selalu mengucapkan tapi kita nggak paham. Oh ternyata ini makna ridho itu. Ar-ridho bi qadaillah. Raditu billahi rabba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang ridho atas takdir yang telah Allah tetapkan. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.